nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Yang berdosa tangan, yang berdosa kaki, yang berdosa mata, yang berdosa telinga, yang berdosa kemaluan. Kenapa yang disebut berdosa kepala? Kerana otaklah yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan, memerintahkan kemaluan, memerintahkan kaki. Semua order daripada fikiran. Maka fikiran jahat kerana makanan haram. Berdoa kepada Allah. Rajulun ash'as, ada seorang lelaki yang rambutnya kusut, aghbar, berdebu. Kenapa dia tak mandi? Dia takut kalau dia mandi rambutnya gugur, dia bayar dam, karena dia sedang ihram di tanah suci Makkah. Yamuddu yadaihi ila sama, tangannya diangkat ke langit berdoa, ya Rabb, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebab. Mata'amuhu haram, makanan haram. Mashrabuhu haram, minuman haram. Oh, kalau begitu jangan dimakan, jangan diminum. Belikan ke pakaian. Malbasuhu haram, pakaian haram. Oh, kalau begitu jangan dimakan, jangan dipakai, jangan diminum. Dibagikan ke orang lain. Wa ghudhiya bil haram, orang lain yang dibagi makan haram. Begitulah mengkhawatirkannya makanan haram. Itulah mengapa kita disuruh menjaga. Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka Allah akan memperbaiki hati, pikiran, lisan, amal, perbuatan, doa dikabulkan Allah. Itulah mengapa kita mesti mencari yang halal, menjaga yang halal, menggunakan yang pada yang halal. Kenapalah mereka tidak bersedekah? Ada setengah orang berpikir, kenapa dia tidak bersedekah padahal hartanya banyak? Setelah kita pikir-pikir, rupanya ada satu kenikmatan yang dicabut Allah. Apa itu? Nikmat merasa bahagia bersedekah ditarik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu buku berjudul The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata menerima itu baik, tapi memberi juga ada orang yang merasakan kepuasan hati luar biasa. Yang kita khawatirkan ini bukan sakit, yang kita khawatirkan ini bukan mati. Sakit mati memang ujian dari Allah. Yang kita khawatirkan adalah sebab makan haram kita tak dapat nikmat munajat di tengah malam. Sebab makan haram kita tak dapat nikmat, rasa nikmat dalam hati saat memberi. Sebab apa? Kerana makan haram rusak jantung, rusak hati, rosak pikiran, rosak perasaan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Sedekah menyuburkan rezeki. Betulkah sedekah itu boleh menyuburkan rezeki? Dalilnya dari ayat Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah harta di jalan Allah, kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Jadi kita ni masing-masing sudah dibagi Allah rezeki. Saya 1, Datuk Seri 1, Tuan 1, Puan 1. Tapi bila saya sedekahkan, maka tumbuh 7 cabang. Dalam satu cabang ada 100. Apakah terhad hanya sampai kepada 700? Maka ujung ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan lagi, lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas karunia-Nya. Jadi tajuk ini bukan dibuat oleh EJK, bukan dibuat oleh ustaz, tapi tajuk ini diambil dari ayat suci Al-Quran, bahwa sedekah menyuburkan rezeki. Sedekah itu diambil dari 3 huruf. Sedekah. Sedekah artinya benar, jujur. Sadaqallahul azim, Allah maha benar, Allah maha jujur, tiada dusta. Apa bukti orang beriman? Kalau memang betullah syahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mana buktinya? Buktinya sedekah. Itu maka dia disebut dengan sedekah. Sedekah. Lelaki yang cinta kepada perempuan, cinta tak nampak. Betulkah dia cintakan perempuan? Maka bukti daripada cintanya itu sedekah.
tapi pakai alif. Shadaqah. Kalau shadaqah tak ada alif, shadaqah. Tapi kalau shadaqah, shad dal alif qaf, shadaqah artinya mahar nikah. Apa bukti lelaki itu betul cintanya? Maka dia bawa mahar. Lelaki yang cintanya betul, dia bukan cuma berani membawa mawar, tapi berani membawa mahar. Lalu kemudian shadaqah itu juga bermakna tidak hanya benda. Ada digunakan infak, ada dipakai kata zakat, ada dipakai kata hibah, ada dipakai kata sedekah. Jadi tentang masalah ibadah harta ini ada 7. Pertama zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tapi yang amnya disebut sedekah. Ketika Allah bercerita tentang zakat, bunyinya tetap sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Padahal ini zakat, tapi dipakai kata sedekah. Apa maknanya? Bahwa sedekah itu am. Baik yang dalam bentuk uang sedekah, padi sedekah, duit sedekah, perniagaan sedekah. Bahkan bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta, likulli sulama minkum sedekah. Tiap tulang-tulang ini ada sedekah. Macam mana bersedekah tulang sendi? Likulli tasbihatin sedekah, subhanallah subhanallah, wa likulli tahmidatin sedekah, alhamdulillah alhamdulillah, wa likulli takbiratin sedekah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Maknanya Allah Maha Adil. Bagi yang ada harta, dia bagi harta. Bagi yang tak ada harta, dia bagi sedekah tulang sendi. Bagaimana kalau menggerakkan tulang pun dia tak boleh? Maka inilah sedekah yang paling ringan. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu pun sedekah. Kalau zakat, tak semua orang boleh berzakat. Sebab zakat hanya ada nisab emas 85 gram. Di bawah daripada itu dia tak wajib zakat. Infak itu hanya benda. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berikanlah hasil daripada usaha kamu. Jadi kalau usaha dia berniaga, bagi harta niaga. Kalau usaha dia adalah bertanam tanaman, bagi benda. Tapi sedekah lebih ringan, lebih mudah. Yang tak ada harta benda, yang tak ada tanam-tanaman, yang tak ada emas dan perak, maka dia boleh dengan tulang sendi dan dengan senyuman. Itu maka kalau kita buat box kotak, yang paling elok itu namanya kotak infak. Sebab kalau kotak sedekah, nanti bila lalu orang senyum saja. Sebab senyum juga adalah bagian daripada sedekah. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak keadilan Allah? Kalaulah seandainya sedekah itu hanya bagi orang yang punya harta, apa kata orang yang tak ada harta? Macam mana kami nak berbuat baik? Allah Maha Adil. Tidak hanya satu jalan. Maka pintu surga itu ada salah satu pintunya namanya babus sedekah, bagi orang yang bersedekah. Walaupun dia tak berzakat sebab tak ada nisab, walaupun dia tidak ada berwakaf kerana tak ada tanah lebar untuk berwakaf, tapi dia cukup dengan bersedekah, dia masuk melalui babus sedekah. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah adalah al-adlul latif. Adil, latif, lembut. Banyak manusia adil tapi tak lembut. Allah Subhanahu wa taala keadilannya amat sangat lembut sehingga dia tahu perasaan orang yang beriman. Sedekah menyuburkan rezeki, menambah. Tapi juga sedekah menolak bala. Jadi kalau ada orang pagi dia bersedekah, lalu kemudian sampai petang dia tunggu, betul tak tazkirah Ustaz Abdul Somad di tunas hijau. Kalau tuan membeli nanas, cepat dipotong supaya tak layu. Namanya tunas, tapi sudah banyak pokok kayu. Saya nak
Cuba betul ke kata Ustaz Abdul Somad kalau bersedekah subur rezeki. Lalu dia cuba sedekah pagi sampai petang tak ada pun dapat rezeki. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau bersedekah dapat rezeki, mana rezeki? Ada dua jawaban. Yang pertama, rezeki bukan hanya dalam bentuk benda, dalam bentuk uang. Hari itu kenal dengan sahabat yang baik, rezeki. Hari itu dapat jiran yang baik, rezeki. Hari itu dapat nasihat yang baik, rezeki. Karena rezeki maknanya semua yang baik membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya kita selama ini dah dapat rezeki, tapi kita tidak menganggapnya sebagai rezeki. Ini kesalahan kita. Yang kedua, kita bersedekah pagi sebetulnya dalam tulisan takdir di Lauhil Mahfuz, hari itu kita maaf na'udzubillah ada eksiden melanggar seekor kambing di jalan. Tapi kerana sedekah pagi itu Allah elakkan sehingga kita tidak jadi melanggar kambing. Boleh jadi kita lambat, kambingnya dulu lalu, atau kambingnya cepat, kita lambat, sehingga terelakkan daripada eksiden musibah. Itulah mengapa ada istilah orang Melayu sedekah tolak bala. Pindah rumah sedekah tolak bala, nak buka kebun sedekah tolak bala. Dari mana datang istilah sedekah tolak bala ini? Sedekah tolak bala dari hadis Nabi SAW. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Jadi banyak orang menganggap bahwa yang namanya balasan sedekah ada bendanya. Tapi boleh jadi balasan sedekah bendanya tak ada, tapi dia menolak musibah bala yang semestinya ada menurut ujian takdir Allah. Apakah boleh takdir itu ditolak? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang boleh menolak takdir kecuali doa. Dan satu lagi adalah sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, menolak bala. Makanya dalam hadis dikatakan, man ahabba aybusata lahu fi rizqihi, siapa yang mahu subur rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Dengan bersilaturahim dia bersedekah. Lalu kemudian ayat ini bertembung dengan ayat Al-Quran, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, tak dapat ditambah walau sesaat. Ajal rezeki sudah ditetapkan Allah. Tapi kenapa dalam hadis ini dikatakan rezeki boleh bertambah dan umur boleh bertambah? Maka ada dua jawaban, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Jawaban yang pertama, memang betul rezeki itu bertambah dan umur itu memang betul-betul bertambah kerana sedekah dan silaturahim. Umur saya umpamakan 50, lalu kemudian kerana bersedekah bersilaturahim ditambah Allah. Kenapa boleh bertambah? Padahal sudah ada takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah Maha Kuasa menghapus suratan takdir. Wa yuthbit, dan Allah kuasa juga untuk menetapkan takdir. Wa indahu ummul kitab, kerana Allah yang memiliki ummul kitab, induk dari segala kitab, adalah Lauhul Mahfuz. Jadi memang betul-betul boleh umur bertambah dan rezeki bertambah. Tapi ada jawaban yang kedua, umur tidak bertambah, rezeki tidak bertambah, tapi yang bertambah itu adalah barokahnya. Umur tetap 50, tapi barokah umur lebih daripada orang yang berumur 100 tahun. Makanya kadang ada kita tengok orang yang umurnya meninggal 25, 30 muda, tapi manfaat hidupnya untuk orang banyak. Sempat membina masjid, sempat menolong anak yatim, menyekolahkan fakir miskin, tahfiz Quran. Maknanya umur tak bertambah, tapi nilai umur bertambah. Untuk memudahkan kita memahami tentang bertambah tak bertambah ini, botol air minum yang ada di hadapan saya isinya 300 ml dan dia tidak boleh bertambah. Tak boleh bertambah, sebab kalau bertambah dia tumpah. Begitu juga umur tak bertambah, tapi harganya boleh bertambah. Kalau isinya air putih mungkin harganya 3 ringgit, 5 ringgit. Tapi kalau isinya madu, maka harganya
boleh menjadi 100 ringgit. Kalau isinya air zam-zam, berangkat haji dan umrah dulu baru dapat air zam-zam. Maknanya isi tidak bertambah, tapi nilainya bertambah lebih. Begitulah agaknya umur kita. Umur kita tak bertambah, tapi nilai yang diberikan Allah pada umur itu berlebih. Kenapa? Karena sedekah yang diberikan Allah kepada hati orang beriman, sehingga terbukalah dia. Adapun tentang masalah sedekah ini, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti pada hari kiamat kita semua berada di padang mahsyar panas terik. Selalu diungkapkan panasnya seperti sejengkal matahari dari ubun-ubun kepala. Ada yang tenggelam kerana peluh hingga ke lutut, ada yang hingga ke pinggang, ada yang ke leher, ada yang tenggelam. Tapi kemudian ada orang yang tak merasakan panas sama sekali. Siapa mereka? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah naungan sedekah. Mudah-mudahan di Labuan kita tak terasa panas, di padang mahsyar pun tidak juga kepanasan insyaallah. Itu karena sedekah kita. Lalu kemudian bagaimana dengan sedekah? Sedekah ini kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Begitu jugalah nanti di padang mahsyar. Ada yang atapnya kuat kokoh, ada yang kurang kuat, ada yang ikhlas, ada yang kurang ikhlas. Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Pokok-pokok kayu semua tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung, bukit-bukit macam bulu kambing yang dihembus angin. Maka pokok kayu tak ada, rumah tak ada, kubah tak ada, semua tak ada, rata semuanya. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan arasy Allah, itulah orang yang bersedekah. Lalu kemudian hadis lain pula mengatakan, apa dia? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Datanglah seorang yang sakit lama tak sihat, minta fatwa kepada seorang ulama ahli hadis namanya Imam Abdurrahman bin Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya, saya minta fatwa kepada engkau tentang penyakit saya. Kamu sudah berobat? Sudah. Sudah pergi ke tabib? Sudah. Sudah makan minum madu habas sauda? Sudah. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, saya teringat satu hadis. Dawu mardakum bis sadaqah. Engkau cari suatu kampung yang mereka susah mendapatkan air kering, buatkan perigi di sana. Kata orang yang sakit ini, apa hubungan perigi dengan sakit saya? Sebab saya pernah mendengar hadis dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Saya tengok sedekah yang paling elok adalah memberikan air, maka engkau buatkan. Dia pun pergi membuatkan perigi, dia upahkan sebab dia sakit. Lalu selepas itu orang kampung minum. Lalu selepas minum orang kampung berdoa, ya Allah, orang yang membuatkan perigi ini berikanlah dia kesehatan, panjangkanlah umurnya. Maka menurut akal tak ada hubungan antara sakit dengan perigi. Tapi bagi orang yang bertauhid, yang sakit itu datangnya ujian dari Allah, yang berdoa setelah dapat air dari perigi juga berdoanya kepada Allah, bertemu doa pada Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka di antara ujian sakit, tidak ada orang yang sakit. Bezanya dulu kita menganggap penyakit itu sebagai laknat. Dalam Islam penyakit adalah salah satu cara Allah menaikkan darjah, memberikan pahala sabar, memberikan pahala ridha, dan menghapuskan segala dosa. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita diberikan Allah kesembuhan dan kesehatan. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Kalau ada penyakit, susah hati, kerisauan, sampai duri yang mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Allah Ta'ala mengampunkan, menghapuskan segala dosa dan kesilapannya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya juga bahwa sedekah itu menghubungkan kita dengan orang yang sudah lama mati, meninggal dunia. Ayah kita, ibu kita meninggal dia. Mereka tidak disebut di alam akhirat karena dunia belum kiamat. Tapi mereka juga tidak disebut dunia.
karena mereka sudah meninggal. Maka antara akhirat dengan dunia ada satu alam. Alam itu disebut dengan alam barzakh. Barzakh maknanya pemisah. Di sana akhirat, di sini dunia. Yang memisahkan antara akhirat dengan dunia adalah alam barzakh. Bila nanti dunia kiamat, barzakh hilang, dunia hilang, yang ada hanya akhirat. Lalu kemudian bagaimana kita ada hubungan dengan orang yang ada di alam barzakh? Hubungannya adalah dengan sedekah. Datanglah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad. Kata Sa'ad bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ummi matat, mak saya meninggal, bagaimana saya berhubungan dengan dia? Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, apakah sedekah saya ini sampai kepada dia padahal dia sudah mati meninggal dunia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau Sa'ad. Sa'ad bertanya balik, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, engkau bersedekah air minum. Lalu kemudian Sa'ad mengambil besi, cangkul, menggali perigi. Kenapa selalu dalam hadis-hadis Nabi itu tentang perigi? Karena memang di Jazirah Arab susah perigi, susah mendapatkan air. Adapun di tempat kita ini, Masya Allah, Tabarakallah, air melimpah ruah. Maka kita cari apa yang susah. Oh, air banyak, tempat wudhu banyak. Yang susah itu adalah tempat salat. Akhirnya dibuatkanlah surau Ummi Hadijah. Maka mudahlah orang salat, 100 boleh, 200 boleh, sehingga orang yang lalu lalang susah mendapatkan, orang berjalan, ada orang yang sedang menikmati alam yang begitu cantik dan indah, ingat dia waktu sholat, singgah dia. Dan ketika dia sholat itu sebelumnya dia berwudu, sebelumnya dia pula pergi ke tandas, memudahkan urusan orang. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusan dia pada hari kiamat. Jadi hidup ini sebetulnya pendek, singkat, sekejap, tapi akhirat juga lama. Dan sebelum akhirat itu ada alam barzakh yang amat sangat lama. Kalau kita hitung kira sekarang sudah 1445 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang sudah 1445. Maknanya 1240 tahun sudah Imam Syafi'i di alam barzakh. Tapi tetap mengalir. Kenapa mengalir? Orang baca kitab Al-Um, mazhab Syafi'i. Orang baca kitab Ar-Risalah, mazhab Syafi'i. Semua kita di Asia Tenggara ini, dari Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand Selatan, Moro, Singapura, semua bermazhab Syafi'i. Oh, dia imam, dia hafaz Quran, dia ulama, dia punya banyak murid. Bagaimana dengan kita? Maka di antara amal yang mengalir adalah sedekah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat tak banyak, hanya 3. Yang pertama mal, harta. Yang kedua ahluhu, keluarga. Yang ketiga adalah wa amaluhu. Kata Nabi, yarji'usnani, yang 2 ni balik ke rumah. Harta balik ke rumah, kereta balik ke rumah, selimut balik ke rumah. Dan yang kedua juga balik ke rumah. Anak, menantu, kawan, sahabat, semua balik ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu, itulah dia sedekah. Itulah mengapa orang dalam Islam disuruh mencari harta. Kenapa kita cari harta? Bukankah harta ini melalaikan kita daripada Allah? Mencari harta ini hanya membuat kita lupa berzikir. Dalam Islam mencari harta adalah untuk bekal selepas kita mati. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibinakan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Siapa yang membina masjid, orang solat di masjid, mengalir pahalanya. Itu kan masjid, Ustaz. Bagaimana dengan surau? Kalau ada salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya masjid. Tapi kalau ada salat Jumatnya, namanya masjid jami'. Itulah mengapa ada disebut, ada istilah jami' dan ada yang tak jami'. Jami' maknanya ada salat Jumat. Sedangkan masjid tak ada jami', hanya masjid tempat salat 5 waktu, tak ada Jumat. Jami' itu diambil dari kata jama'ah. Jum'ah, jami' berkumpul pada hari Jumat.
Lalu bagaimana dengan surau? Surau ini sebenarnya masjid. Surau adalah bahasa kita, bahasa Melayu. Sehingga kalau kita masuk ke dalam surau, kita tetap niat iktikaf. Dan kalau masuk ke dalam surau, kita tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunatan tahiyatul masjid, bukan tahiyatul surau. Karena dia tetap adalah hukum dia hukum masjid. Karena ada sholat 5 waktu. Dan kalau sampai sudah diwakafkan, diambil balik, al-aidu ila hibatihi, orang yang mengambil balik hibahnya, kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya kembali, menjijikkan, kotor, najis. Begitulah Allah SWT memberikan ancaman yang amat sangat hebat tentang masalah surau. Biasa kalau di Sumatera, kampung halaman saya di Minangkabau, itu dipakai istilah surau. Sedangkan kalau di Jawa dipakai istilah langgar. Tapi itu semua adalah tempat sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan beberapa surau ada pula sholat Jumatnya, maka disebut dengan istilah surau Jumat, karena surau ada sholat Jumat. Tapi kesimpulan semua, bagaimana dengan musola? Musola tempat sholat di dalam rumah. Jadi Nabi SAW bertamu ke rumah seorang sahabat. Selepas makan, Nabi tanya, di mana engkau ingin saya sholat? Lalu kemudian kata sahabat sahibul bait, engkau sholat di sini ya Rasulullah. Nabi pun sholatlah di sudut rumah dia. Tempat Nabi sujud itu mereka pakai juga untuk sujud, mengambil barakah bekas kening Nabi. Maka itulah ada istilah musalla al-bait, tempat sholat dalam rumah, tapi bukan untuk berjamaah, untuk sholat tahajud, untuk sholat duha. Adapun sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap di masjid. Tapi saya punya ibu, punya ayah di rumah, saya ingin mereka tak boleh ke masjid karena satu dan lain hal. Kita tetap lelaki sholat ke surau, ke masjid. Selepas kita sholat cepat kita balik, kita menjadi imam, mengimami mereka. Bolehkah sholat 2 kali? Ya. Sholat yang pertama itu fardu, sedangkan sholat yang kedua itu fadilah, mencari keutamaan, dan dia termasuk dalam golongan sunnah. Amat sangat baik untuk kita melaksanakan ini. Lelaki yang soleh sholatnya tetap di masjid, sedangkan lelaki yang sholat di rumah itu namanya lelaki solihah. Jadi kita ini, itulah beza lelaki dengan perempuan. Adapun perempuan sholat ke surau, sholat ke masjid, maka itu hukumnya mubah, boleh. Itulah kenapa dalam Masjid Nabawi ada namanya babun nisa. Bila kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan ada babus salam, lalu kemudian sebelah kiri ada babul baqi, karena dia pintu mengarah ke baqi. Selepas babul baqi, babu Jibril, karena itu adalah pintu dulu kedatangan malaikat Jibril. Dan yang ketiga adalah babun nisa, karena itu tempat nisa masuk ke dalam sholat. Babun nisa ini bukan pintu yang baru, babun nisa pintu yang lama. Dulu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, bila ada seorang perempuan masuk melalui babun nisa dan ada lelaki yang masuk dari pintu yang sama, dia akan dihukum sebat, dicambuk. Kenapa? Karena tidak boleh bercampur pintu masuk antara lelaki dan perempuan. Jadi tentang ini adalah pintu yang baik. Tidak mungkin pintunya ada, orangnya tak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan sholat ke masjid dengan menjaga adab-adab, membawa anak, mendengarkan tazkirah, ada pembacaan surah Yasin, ada pembacaan tahtim tahlil, ada semua pelajaran yang boleh diambil daripada tuan guru, maka amat sangat baik. Mengalirlah pahala amal jariah sampai hari kiamat. La yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurathu, tidak boleh diwariskan. Wala yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diambil keuntungan. Itulah bezanya dengan tanah kita yang ketika kita mati akan diambil oleh ahli waris. Ada seorang ulama melawat orang sakit. Di tepi orang sakit ini dinyalakan lilin. Gelap malam, hidupkan lilin. Lalu kemudian orang yang sakit itu menghembuskan napas terakhir, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama yang ada di samping, begitu dia tengok sudah sakratul maut, nazak, mati, meninggal, dia terus hembus lilin yang hidup. Hadirin yang hadir terkejut. Tuan guru,
Kenapa lilin dihembus? Mati, gelap kita satu ruangan ini. Mestinya ada orang mati, lilin makin banyak dipasang, karena orang makin banyak datang. Kata Tuan Guru, tadi waktu dia sakit, lilin ini halal kita pakai, karena lilin ini milik dia, dan dia tahu lilin yang hidup dipakai. Tapi selepas dia sakaratul maut meninggal, lilin ini haram kita pakai. Kenapa haram kita pakai? Karena sedetik lepas meninggal, lilin ini bukan punya dia lagi. Lilin sudah berpindah kepada ahli waris dan anak istri dia ada. Kita tak tahu mereka izin atau tidak kita pakai lilin ini untuk menerangi kita. Begitulah harta berpindah. Kalau kita hidup pukul 3 suku, maka 3.30 semua yang ada kita miliki berpindah kepada ahli waris. Suatu ketika sahabat duduk dengan Nabi. Nabi tanya, kamu lebih cinta harta kamu atau harta ahli waris kamu? Sahabat semuanya serentak menjawab, kami lebih sayang harta kami ya Rasulullah. Harta ahli waris kamu? Harta anak kami bukan punya kami, itu punya mereka lah ya Rasulullah. Kata Nabi, nyatanya kamu lebih sayang pada harta ahli waris kamu daripada kamu. Kenapa begitu? Karena kamu menumpuk harta, selepas itu kamu mati, dan semua yang kamu cari itu dimiliki oleh ahli waris. Itu menunjukkan bahwa kamu lebih sayang kepada ahli waris kamu. Adapun yang kamu bawa, itulah yang kamu sudah berikan. Dibelikan ke makanan busuk. Ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan bekal hari esok. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan bekal hari esok. Boleh untuk status esok pagi.